Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Safira Maharani. Aku adalah mahasiswa semester 3 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Di sini aku akan menjelaskan mengenai sumber hukum internasional. Nah, buat kalian yang penasaran, ikuti terus ya videonya. Nah, sebelumnya apa sih sumber hukum internasional itu? Sumber hukum bisa juga diartikan sebagai kekuatan atau faktor yang membantu dalam pembentukan hukum sebagai bentuk perwujudan atau gejala sosial dalam masyarakat. Dalam Statuta ICJ, salah satu main organ PBB yang berfungsi mengadili sengketa internasional antar negara, disebutkan tentang sumber-sumber hukum yang dapat dijadikan tuntutan bagi hakim dalam mengambil keputusan terhadap perkara yang masuk ke ICJ atau Mahkamah Internasional ini. Sumber hukum internasional itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sumber hukum utama atau yang disebut dengan sumber hukum primer, dan yang kedua yaitu ada sumber hukum tambahan atau sumber hukum subsidiar. Nah, di antara kedua sumber hukum itu terdapat pula hubungan antara keduanya, yaitu sumber hukum primer dapat berdiri sendiri tanpa adanya sumber hukum subsidiar. Nah, sedangkan sumber hukum subsidiar dia tidak bisa berdiri tanpa sumber hukum primer karena sifatnya harus melengkapi sumber hukum primer. Nah, selain itu menurut pasal 38 ayat 1 Statuta ICJ, sumber hukum internasional yang utama yaitu perjanjian internasional atau international conventions. Yang kedua itu kebiasaan internasional atau international custom. Dan yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip hukum umum atau yang biasa disebut dengan the general principles of law. Sementara yang termasuk dalam sumber hukum internasional tambahan adalah keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana yang terkemuka dari berbagai negara, serta keputusan badan perlengkapan organisasi dan lembaga internasional. Nah, yang pertama yaitu ada perjanjian internasional. Perjanjian ini harus diadakan oleh subjek hukum internasional yang menjadi anggota masyarakat internasional. Perjanjian internasional yang pada hakikatnya merupakan sumber hukum internasional yang utama adalah instrumen-instrumen yuridis yang menampung kehendak dan persetujuan negara atau subjek hukum internasional lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Nah, selanjutnya tuh terdapat tahap-tahap dari pembuatan dari perjanjian internasional ini. Yang pertama yaitu ada dilakukan oleh kepala negara atau Menlu. Yang kedua ada perundingan atau amandemen. Yang ketiga ada penyusunan yaitu pembukaan, batang tubuh, penutup, dan aneks. Yang keempat itu ada penerimaan atau adoption of the text. Yang kelima ada kesaksian naskah. Yang keenam ada penandatanganan. Yang ketujuh ada pengesahan. Yang kedelapan ada restorasi. Yang kesembilan ada entry into force. Yang kesembilan ada pertukaran piagam pengesahan. Dan yang terakhir ada penyimpanan piagam pengesahan. Nah, setelah perjanjian internasional, yang kedua yaitu ada kebiasaan internasional atau international custom. Hukum kebiasaan muncul dari praktik negara-negara melalui sikap dan tindakan yang diambil terhadap suatu persoalan. Bila suatu negara mengambil suatu kebijaksanaan dan kemudian diikuti oleh negara-negara lain dan dilakukan berkali-kali serta tanpa adanya protes dari pihak lain, maka secara berangsur-angsur akan terbentuk suatu kebiasaan. Ada dua unsur yang harus terdapat suatu kebiasaan yang bersifat umum, dan kebiasaan tersebut harus diterima sebagai hukum. Unsur ini disebut dengan unsur material dan unsur psikologis. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga ada prinsip hukum umum. Menurut pasal 38 ayat 1 Piagam Mahkamah Internasional atau ICJ, yang dimaksud dengan prinsip-prinsip hukum umum adalah asas hukum yang dilakukan oleh bangsa-bangsa beradab atau general principle of law recognized by civilized nation. Asas hukum umum itu harus berdasarkan sistem hukum modern, yaitu sistem hukum positif yang didasarkan atas asas-asas dan lembaga hukum negara barat yang sebagian besar merupakan asas dan lembaga hukum Romawi. Nah, berikut terdapat beberapa contoh dari prinsip hukum umum. Yang pertama ada prinsip subrogasi, prinsip estoppel, prinsip trusteeship, prinsip evidentiary, prinsip non-liquidat, prinsip pacta sunt servanda, prinsip persamaan kedaulatan negara-negara, dan yang terakhir ada prinsip penyelesaian sengketa secara damai. Keempat adalah keputusan pengadilan dan pendapat ahli sarjana atau doktrin. Putusan pengadilan atau doktrin merupakan sumber hukum tambahan dalam hukum internasional. Maksudnya, putusan pengadilan dan doktrin dapat digunakan untuk memperkuat atau membuktikan tentang kaidah hukum internasional yang didasarkan pada sumber utama di atas tadi, yaitu perjanjian internasional, kebiasaan, dan asas hukum umum. Putusan pengadilan dan doktrin itu sendiri tidak mengikat atau tidak dapat menimbulkan suatu kaidah hukum. Nah, itu tadi merupakan sedikit penjelasan dari aku mengenai sumber-sumber hukum internasional. Gak kerasa nih teman-teman, kita udah sampai di penghujung video.
Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton video aku sampai akhir. Semoga apa yang aku tadi sampaikan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih dan see you.